Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai diskusi kami yang berjudul elemen Euclid. Oke, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu, yaitu saya sendiri. Nama saya Ibu Nopinda dengan NIM 2571004 dan dua rekan teman saya yaitu Claudia Enda Francisca dengan NIM 2571002 dan Zaskia Herawati dengan NIM 2057121. Oke, adapun topik yang akan kita bahas mengenai elemen Euclid ini yaitu ada 4. Yang pertama, tokoh Euclid. Yang kedua, elemen Euclid. Yang ketiga, tokoh perkembangan Euclid. Dan yang keempat, pengaruh Euclid di dunia matematika. Perkembangan matematika Yunani melahirkan banyak sekali matematika, salah satunya yaitu Euclid. Euclid adalah nama dari Arbiasasi yang berarti kemuliaan yang baik. Dia juga penyusun buku pelajaran yang terbesar di sepanjang abad. Euclid juga dikenal dengan Euclid atau Euclid Alexandria. Euclid ini adalah salah satu murid dari Akademi Pluto. Hampir tidak ada keterangan terperinci mengenai kehidupan Euclid ini diketahui semua orang. Hanya saja dia pernah aktif sebagai guru di Iskandria, tepatnya di Mesir sekitar 300 SM. Tetapi kapan ia lahir, kapan dia meninggal benar-benar tidak diketahui semua orang. Euclid disebut sebagai bapak geometri karena berkat bukunya yang berjudul The Element di bidang geometri, Euclid memberikan warisan penting bagi dunia. Oke, buku yang paling terkenal di masa Euclid adalah yang berjudul The Element. The Element adalah risalah terdiri dari 13 buku yang dikaitkan dengan matematikawan Yunani kuno Euclid di Alexandria. Buku ini kumpulan dari definisi, postulat, proporsi atau teorema dan konstruksi dan bukti matematis dari proporsi. Buku tersebut mencakup bidang geometri Euclidean pada teori bilangan dasar garis yang dibandingkan. Elemen adalah perlakuan deduktif skala besar tertua yang masih ada dalam matematika. Ini telah terbukti berperan penting dalam pembangunan logika dan sains modern dan ketelitian logisnya tidak terlampau sampai abad ke-19. Buku The Element terbitan pertama muncul pada tahun 1482, sekitar 30 tahun sebelum penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Arti penting buku The Element adalah terletak pada pernyataan rumus-rumus pribadi yang dilontarkannya. Hampir semua teori yang terdapat dalam buku itu sudah pernah ditulis oleh orang sebelumnya, juga sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Buku Elemen ini lebih jauh berpengaruh ketimbang semua risalah Aristoteles tentang logika. Buku ini adalah contoh komplit perihal struktur deduktif dan buah pikir yang menakjubkan dari semua hasil kreasi otak manusia. The Element terdiri dari 13 jilid buku. Seluruh buku itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama definition atau definisi. Definisi ini membahas mengenai titik, garis, garis lurus, sudut, lurus, lingkaran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu postulates atau postulat. Postulat ini ada 5. Nah, pembahasan yang tentang postulat akan dibahas oleh rekan saya nanti. Oke, yang ketiga combination atau gagasan umum. Gagasan umum ini sebenarnya sama atau mirip dengan postulat, hanya saja perbedaannya jika postulat itu dijelaskan oleh Euclid hanya sebatas konteks geometri, kalau gagasan umum ini konteksnya lebih luas lagi di dalam matematika. Oke, yang keempat proposition atau dalil. Total ada 441 dalil di buku The Element. Jadi bagian dari buku-buku tersebut yaitu ada 4, definition atau definisi, yang kedua postulates atau postulat, yang ketiga combination atau gagasan umum, dan yang terakhir proposition atau dalil. Euclid banyak menulis buku sebagai hasil karyanya. Salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu yang berjudul Stoicheia atau The Element tentang geometri yang menjadi buku pelajaran yang dipakai di sekolah menengah di seluruh dunia selama 20 abad lebih. Buku tersebut terdiri dari 13 jilid yaitu sebagai berikut.
Oke, yang pertama buku jilid 1. Isinya mengenai mulai dari aksioma, definisi, dan dalil-dalil geometri. Terdapat 48 geometri dalam buku ini. 26 dalil pertama membahas mengenai segitiga, antara lain dalil dua segitiga yang kongruen. Dalil 27 sampai 32 mengenai kesejajaran dan jumlah sudut segitiga. Dalil 33 sampai 48 mengenai jajaran genjang, segitiga siku-siku, dan bujur sangkar dan luasnya. Dan dalil 47 mengenai teorema Pitagoras, dan dalil 48 mengenai kebalikan teorema itu. Buku jilid 2 mengupas hubungan antara persegi panjang dengan persegi, dan terdapat mengenai transformasi aljabar, seperti perhitungan A ditambah dalam kurung B ditambah C, atau dalam kurung A ditambah B dalam kurung kuadrat 2, dan hal tersebut memberikan penyelesaian pada persamaan kuadrat secara umum yang dimisalkan dengan X kuadrat sama dengan A dalam kurung A dikurang X. Dan beberapa dalil mengenai aljabar, geometri, dan identitas aljabar, Pitagoras dan para muridnya merupakan tokoh utama di balik buku elemen jilid 1 dan 2. Yang ketiga, buku jilid 3. Dalam buku ini terdapat dalil-dalil mengenai lingkaran, tali busur, garis singgung, dan pengukur sudut. Buku jilid 3 membahas sifat-sifat lingkaran. Salah satu sifat lingkaran yang dibahas dalam buku ini yaitu bahwa garis singgung pada lingkaran di suatu titik P akan tegak lurus pada jari-jari lingkaran OP. Yang keempat, buku jilid 4. Di dalam buku ini dibahas mengenai lukisan geometri menggunakan alat Euclid. Dengan alat Euclid, melukis segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan segi 15 beraturan dengan membagi-bagi busur lingkaran, melukis segi N yang beraturan. Dengan menggunakan jangka, titik-titik sudut lainnya dari segi 15 beraturan tersebut dapat diperoleh. Oke, yang kelima, buku jilid 5. Buku ini berisi landasan tentang perbandingan teori Euclid. Mengenai perbandingan diperjelas sehingga kehebohan penemuan dengan irasional oleh sekolah Pitagoras dapat dipecahkan. Oke, yang keenam, buku jilid 6. Buku ini mengulas konsep kebangunan dua bangun datar yang telah diketahui oleh Pitagoras dan para muridnya. Sebagai contoh, dua segitiga dikatakan sebangun jika perbandingan panjang sisi-sisi yang berpandangan sama. Dua segitiga sebangun yang berukuran sama dikatakan sama dan sebangun. Buku ini juga berisi tentang bentuk kesamaan yang disajikan dalam sempurna dan homogeni. Serta dibahas juga mengenai teori-teori tentang proporsi-proporsi dalam geometri. Yang ketujuh, buku jilid 7 sampai dengan buku jilid 9. Buku ini membahas tentang teori bilangan yang berisi tentang landasan fakta sederhana dari teori bilangan Pitagoras yang sekarang disebut algoritma Euclid, yang dapat diketahui dengan pembagian silang untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Dalam hal ini juga ditambahkan dengan bukti mengenai keunikan faktorisasi prima menjadi faktor prima, perhitungan pangkat dan akar, penjumlahan dari geometri terhingga, dan bukti teori eksistensi pada bilangan prima yang tak terhingga. Dan dalam buku ke-9 ditemukan dalil mengenai pembentukan bilangan genap sempurna. Yang ke-8, buku jilid 10. Buku ini berdasarkan pada studi sebelumnya pada Theaetetus. Studinya dimulai dengan penelitian yang lama. Sulit sekali untuk dapat menilai secara keseluruhan karena bentuk yang tidak praktis dan tujuan air yang berupa jenis bilangan irasional. Oke, yang ke-9, buku jilid 11. Buku ini berisi tentang beberapa data yang melibatkan prinsip dualitas yang mengacu pada garis lurus dan bidang. Selanjutnya, teorema yang paling penting pada trigonometri, dan yang terakhir teorema permukaan yang sejajar.
Maka yang ke-10, buku jilid 12. Buku ini tentang perhitungan volume, dilanjutkan dengan membandingkan lingkaran dengan kuadrat diameternya, sedangkan bola dengan pangkat 3 dengan diameternya. Kemudian hubungan antara tabung dengan garis tegak pada kerucut, yang semuanya dibuktikan dalam teori education. Namun yang terpenting adalah keberhasilan Euclid dalam menentukan volume piramid. Oke, yang terakhir buku jilid 13. Buku ini berdasarkan studi dari Eudoxus yang mengupas fakta mengenai penyelesaian bentuk-bentuk umum pada bangun ruang. Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam perkembangan sejarah Euclid. Yang pertama ada Euclid sendiri, di mana ia adalah tokoh utama dalam perkembangan sejarah Euclid. Kemudian, pada tahun 1796, Carl Friedrich Gauss telah membuktikan bahwasannya suatu segi itu memiliki banyak sisi. Kemudian ada Hippocrates, yang dimana beliau bertanggung jawab di balik buku jilid 3 dan 4 yang telah dirilis oleh Euclid. Kemudian ada Dedekind dan juga Weierstrass, di mana mereka telah mengembangkan teori Eudox yang terdapat pada buku jilid kelima yang telah dirilis oleh Euclid. Kemudian ada Theaetetus, yang dimana ia telah melakukan penelitian lama terhadap jenis bilangan irasional. Tokoh dalam perkembangan Euclid berikutnya adalah Eudoxus, yang dimana beliau telah mengupas fakta mengenai penyelesaian bentuk umum pada bangun ruang. Setelah Eudoxus, tokoh berikutnya adalah Girolamo Saccheri, Jonas Boyle, dan juga Nikolai Lobachevsky, yang dimana mereka telah melakukan pembuktian untuk postulat kesejajaran yang mana terdapat pada postulat kelima. Selanjutnya ada Beltrami, Cayai, Poincare, dan juga Felix Klein, yang dimana mereka telah bekerja sama dalam mengembangkan geometri dengan model terbaru. Selanjutnya adalah Riemann, yang dimana beliau telah melakukan penyesuaian kecil serta memunculkan bentuk-bentuk baru terhadap postulat Euclid. Selanjutnya adalah Theon, yang dimana beliau telah melakukan perbaikan dari buku Euclid yang telah ia terjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar mudah dipahami dan juga dimengerti. Materi selanjutnya mengenai 5 isi yang terdapat pada postulat Euclid. Yang pertama, menggambarkan segmen garis lurus dengan 2 titik. Yang kedua, ada memperpanjang himpunan garis lurus secara terus-menerus dari garis lurus. Yang ketiga, menggambar lingkaran sebagai jari-jari atau sebagai pusatnya. Dan yang terakhir, ada 2 garis yang ditarik sehingga jika diperpanjang cukup jauh. Selanjutnya, apa sih postulat sejarah Euclid? Postulat sejarah Euclid memiliki 2 fungsi. Yang pertama, sebagai sumber untuk banyak hasil yang sangat penting. Yang kedua, postulat sejarah Euclid memiliki fungsi memiliki teori luas yang sudah lama dikenal. Kemudian ada beberapa bukti terkait tentang postulat Euclid. Yang pertama terdapat pada bukti Proclus tentang postulat Euclid, yang dimana terdapat pada gambar 2.7 garis saling berpotongan. Jarak garis dari satu titik ke titik lainnya akan meningkat secara tak menentu. Segmen terpendek yang menghubungkan titik eksternal pada satu garis ialah segmen yang tegak lurus, yang dimana jarak antara 2 garis sejajar adalah terbatas. Pembuktian menggunakan sederetan teorema dengan alasan yang tepat. Jika hipotesis sudut tumpul akan menghasilkan kontradiksi, maka berikut beberapa pertimbangan implikasi hipotesis sudut lancip. Beberapa pertimbangan implikasi hipotesis sudut lancip. Yang pertama, jumlah sudut sembarang segitiga kurang dari 180 derajat. Yang kedua, memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ada garis divergen dari titik perpotongan dan juga garis divergen dalam kedua arah tegak lurus yang sama. Materi berikutnya tentang geometri Euclid, yang dimana sebuah sistem matematik yang disumbangkan oleh seorang matematikawan dari Alexandria yang bernama Euclid. Kemudian konsep aksiom dari geometri ada titik, garis, bidang, serta sudut. Yang ketiga ada geometri parabolik, yang dimana geometri mengikuti satu himpunan proporsi yang didasarkan oleh 5 postulat yang terdapat di buku The Elements. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Endah Frandiska. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya.
Baiklah, masuk materi yang pertama, yaitu struktur geometri. Ada 3 poin dalam struktur geometri. Yang pertama, setiap sudut memiliki bisektor. Yang kedua, setiap segmen memiliki titik tengah. Dan yang ketiga, semua sudut siku-siku sama besar. Yang kedua, masuk contoh teorema eksterior dalam perkembangan Euclid. Bisa kalian lihat sendiri contoh gambar di samping saya, teorema 1. Misalkan A, B, dan C segitiga sembarang, D merupakan perpanjangan dari titik C. Ditunjukkan sudut eksterior lebih besar. Misalkan titik E merupakan titik tengah dari A dan C. B dan E perluasan panjang melalui EF. Maka dapat disimpulkan bahwa titik A dan E sama dengan titik E dan C. Dan titik E dan C sama dengan titik B dan E. Begitupun titik B dan E sama dengan titik E dan F. Dan sekarang ada contoh yang kedua, yaitu teorema 2. Misalkan garis 1 dan M tidak sejajar, maka garis 1 dan M bertemu di titik C yang membentuk segitiga A, B, dan C. Sudut eksterior segitiga A, B, dan C sama dengan sudut interior terpencil. Sekarang contoh teorema ketiga. Bisa kalian lihat pada gambar. Misalkan segitiga ABC merupakan segitiga sembarang, ditunjukkan bahwa sudut A ditambah B itu kecil dari 180 derajat. Perluasan titik C dan B melalui titik B hingga ke titik D. Maka sudut A, B, dan D merupakan sudut eksterior segitiga ABC. Itulah 3 contoh teorema yang dapat saya berikan, dan sekarang ada pengaruh Euclid di dunia matematika. Teori Euclid atau geometri digunakan para engineer Yunani untuk membentuk beberapa bangunan. Namun para astronom menggunakannya ketika mengamati benda-benda di luar angkasa. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang elemen Euclid. Apabila ada kekurangan dalam pemateri atau ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mewakili rekan saya meminta maaf pada teman-teman sekalian. Saya akhiri presentasi kami dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.